Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dalam pertempuran untuk 8 besar, Doulo Zengzan tidak banyak mengganggu. Bahkan jika pihak lain mungkin kehilangan kemampuan bertarung mereka, dia tidak akan campur tangan. Satu-satunya alasan ia harus turun tangan adalah untuk mencegah kematian. Pada saat ini, tidak ada harapan yang tersisa untuk Sekte Pedang Bangga. Meskipun mereka tidak mau, mereka masih mengakui kekalahan. Dengan demikian, Sekte Naga Langit mampu maju ke babak berikutnya dan menjadi tim kedua yang masuk ke 8 besar. Di semifinal, kemungkinan mereka akan menantang tim dari Akademi Shrek yang dipimpin oleh Wang Qier. Pada titik ini, pertandingan untuk pagi hari telah berakhir. 2 putaran berikutnya untuk 8 tim teratas akan diadakan pada sore hari. Di daerah istirahat Akademi Shrek, Dewa Bin, Chao Jin Suan, dan yang lainnya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Ketika mereka pergi, kekuatan lawan mereka berada di luar harapan. Terutama Yu Tianlong, kekuatan yang dia perlihatkan sebanding dengan Wang Qier, ditambah dengan Xing Yan yang juga seorang kaisar jiwa 6 cincin. Mereka menghadapi pertempuran yang sulit di semifinal. Sekte Tang juga kembali ke hotel. Masih ada waktu sampai pertandingan di sore hari. Sangat penting bagi mereka untuk beristirahat dan menyusun strategi. Mereka memutuskan untuk makan siang lebih awal dan BB, kemudian mengumpulkan teman satu timnya. Semua orang melihat kompetisi di pagi hari. Bagaimana menurut kalian? BB bertanya sambil duduk di ujung meja mereka. Susan Si menjawab dengan cepat, Sekte Naga Langit bukanlah tekanan, namun aku pikir petir Blue Lightning Dragon Yu Tianlong lebih kuat darimu, BB. Bahkan jika kita melawan mereka 1 lawan 1, tidak akan mudah untuk menang. BB mengangguk dan berkata, Yu Tianlong telah mewarisi garis keturunan Blue Lightning Dragon, berdarah murni. Tidak ada penyimpangan atau evolusi. Itu sangat murni. 10.000 tahun yang lalu, Blue Lightning Dragon adalah salah satu dari 6 jiwa bela diri terkuat di benua ini. Ini bukan lawan yang mudah. Selain itu, Sekte Naga Langit juga memiliki pesaing yang kuat. Jiwa bela diri mereka semua adalah drakonik, dan karenanya mereka tidaklah lemah. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi Shrek di babak selanjutnya. Shrek mungkin tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan Wang Qier. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang kalian pikirkan di benak kalian? Anehnya, Nan Qiu yang baru saja bergabung dengan Sekte Tang dan tampak sangat sopan membuka mulutnya untuk berbicara. Aku pikir pola pikir seseorang dalam kompetisi ini juga penting. Ketika Wu Yifan menghadapi Yu Tianlong, dia tidak lemah, namun ia berada di bawah tekanan psikologi yang sangat besar dari lawannya. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki mental yang sangat lemah. Dia seharusnya setidaknya bisa memberi Yu Tianlong masalah daripada akhirnya kalah dengan luka parah. BB tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Qiu benar. Mental seseorang juga penting. Pada titik ini, kita harus mengakui bahwa Wang Qier melakukan ini lebih baik daripada kita di sini. Jujur saja, aku sudah menunggu hari ketika Wang Qier akan melawan seorang seperti Yu Tianlong. Aku ingin tahu pertandingan apa yang akan terjadi. Apakah kamu tahu, Yu Hao? Yu Hao menghela nafas dan berkata, kakak laki-laki, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Meski aku tidak ingin merusak kepercayaan semua orang, ada sesuatu yang aku rasa harus aku katakan.
kita dalam masalah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut, termasuk Bebe sendiri. Mereka tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh Yu Hao. Bebe mengangguk dan berkata, "Katakanlah, tidak apa-apa apapun masalahnya, kita harus menghadapinya bersama. Kamu meminta pertemuan ini, belum terlambat untuk membuat strategi balasan." Yu Hao berkata, "Setelah putaran pertandingan pagi, ada 2 penilaian yang bisa kita buat. Akademi Teknik Jiwa Kota Cahaya dan Sekte Pedang Bangga tidak mengandung anggota Sekte Tubuh yang tersembunyi." Ketika mereka mendengar analisis ini, mereka langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yu Hao. Seketika, wajah mereka berubah. Yu Hao melanjutkan, "Aku dengan hati-hati mengamati Sekte Naga Langit. Ketika Yu Tianlong pergi untuk bertarung, semua orang dari tim mereka, terlepas dari apakah mereka berada di tim utama atau tim cadangan, semua menatapnya dengan kagum. Ini tidak bisa dipalsukan. Oleh karena itu, kita tahu pentingnya Yu Tianlong untuk Sekte Naga Langit. Selanjutnya, jiwa bela diri Blue Light Intelligent Dragon dari Yu Tianlong bukanlah jiwa tubuh. Ini berarti bahwa sosok yang paling kuat dari Sekte Naga Langit tidak memiliki hubungan ke Sekte Tubuh. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Sekte Tubuh tidak mungkin berasal atau bersembunyi di sana. Sebelumnya, kita menganalisis beberapa tim yang mungkin menyembunyikan Sekte Tubuh. Sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa satu-satunya kemungkinan adalah Akademi Nasional Starlo dan Sekte Iblis Salju. Untuk Akademi Nasional Starlo, aku menyimpulkan bahwa kemungkinan mereka berkolaborasi dengan Sekte Tubuh hampir dapat diabaikan. Di sisi lain, Sekte Iblis Salju yang berasal dari Kekaisaran Tianhun itu jauh lebih mungkin bersekongkol dengan Sekte Tubuh. Hari ini, aku juga memperhatikan bahwa setidaknya 6 anggota cadangan mereka tidak menunjukkan banyak reaksi ketika Yu Tianlong muncul. Dengan kata lain, mereka tidak terkejut dengan kekuatannya. Apa artinya ini? Aku takut kita di ujung tombak kali ini. Pada titik ini semua orang tahu apa maksud Yu Hao. Kamar langsung sunyi senyap. Yu Hao menggambarkan situasi mereka sebagai di ujung tombak. Ini adalah pernyataan yang mengerikan. Apa artinya bertemu dengan Sekte Tubuh? Mereka cukup kuat untuk melawan Akademi Shrek. Mereka juga berani menyerang aula kebajikan termasyur dan menimbulkan kerusakan parah. Tidak ada keraguan keuntungan dari Sekte Tubuh dalam hal jiwa bela diri. Dengan datang ke Kekaisaran Ryu untuk bersaing, mereka menunjukkan betapa percaya dirinya mereka. 7 Monster Shrek telah lama curiga bahwa Sekte Roh Suci akan muncul dalam kompetisi ini. Ini adalah rencana atau rancangan Kekaisaran Ryu untuk mengurus Sekte Tubuh itu sendiri. Saat ini, mereka akan terjebak dalam semua ini. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan Sekte Tubuh, ada kelompok Mas Roh Jahat yang lebih misterius di belakang Sekte Tubuh, Sekte Roh Suci. Sejauh ini, kematian telah mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Jika mereka ingin keluar dari perangkap ini, akan sangat sulit bagi Sekte Tang. Yu Hao berkata dengan suara yang rendah. Jangan terlalu memikirkannya, teman-teman. Meskipun lawan kita kuat, kita juga tidak lemah. Kakak tertua sudah dapat bertarung juga. Dan Sekte Tang kita memiliki 4 kaisar jiwa 6 cincin. Kami bertiga bahkan memiliki jiwa bela diri kembar. Dalam aspek ini, Sekte Tubuh tidak bisa mengalahkan kita. Akademi dapat menyamai Sekte Tubuh. Dan kita sekarang memiliki gelar 7 Monster Strike. Apakah kita seharusnya takut pada mereka? Susan Si mengangguk. Dan keinginan kuat untuk bertarung muncul di matanya. Itu benar. Yu Hao benar. Persetan apakah Sekte Tubuh itu ada di tim mana? Aku akan mengurus mereka semua. Aku akan pergi dulu untuk babak penyisian individu. Bebe memberi isyarat padanya untuk memberitahunya agar tenang. Diam. Kita bisa mengetahui siapa anggota Sekte Tubuh yang lebih kuat sebelumnya dan bersiap melawan mereka.
Yuhao, beritahu kami apa yang kamu pikirkan dan strategi apa yang ada di dalam pikiranmu. Yuhao mengangguk dan berkata, sekte tubuh tidak dilakukan lagi kuat. Tidak mungkin mengalahkan mereka 1 lawan 1. Meski begitu, aku merasa bahwa kita harus mengadopsi strategi Shrek. Selama salah satu dari kita bisa memenangkan 3 babak eliminasi individu, kita bisa memaksa mereka ke babak tim. Keuntungan terbesar yang dimiliki Sekte Tang adalah dari deteksi spiritual Yuhao. Dengan itu, meski Sekte Tang tidak sering bertarung di babak tim, mereka belum menghadapi lawan sejati sejauh ini. Selain itu, karena 7 musuh Shrek telah saling kenal selama bertahun-tahun, mereka semua bekerja sama dengan sangat baik. BB berseru, lalu menurutmu siapa yang harus kita kirim pertama kali di babak eliminasi individu? Kita menghadapi sekte tubuh? Bukan tidak mungkin kita akan mencetak 3 kemenangan seperti Wang Qier. Yuhao berbicara tanpa ragu. Aku akan pergi dulu. Hah, kamu? BB terkejut. Wang Dong yang duduk di sebelahnya menatapnya tajam. Yuhao mengangguk dan berkata, ada beberapa keuntungan bagiku untuk menjadi yang pertama. Pertama, lawan tidak akan mengharapkan aku bertarung lebih dulu. Kedua, aku memiliki jiwa tubuh juga. Sebagai perbandingan, aku mengerti mereka lebih baik daripada orang lain di sini. Ketiga, meski aku tidak bisa bergerak, aku punya banyak trik yang kusembunyikan. Aku yakin setidaknya 1 kemenangan. Baru-baru ini, kekuatan spiritualku juga meningkat. Yang paling penting, itu tidak akan mempengaruhi semua orang jika aku menjadi sedikit lebih terkuras selama putaran eliminasi individu. Aku akan mengarahkan babak tim dan tidak bertarung langsung di dalamnya. Dalam kondisiku saat ini, aku tidak bisa bertarung di depan seperti orang lain. Deteksi spiritual hanya akan menguras sedikit kekuatan spiritualku. Aku dapat membantu orang lain, memberikan kontrol, dan memberikan bantuan dari belakang. Babak tim tidak akan membebaniku. Selanjutnya, aku punya... Yuhao dengan lembut mengatakan beberapa kata dengan isyarat yang membuat semua orang tersenyum. Hechaito berkedip dan senyum licik menyelinap di wajahnya. Dia menyenggol Yuhao dan tertawa kecil. Adikku, tidakkah kamu takut akan aula kebajikan termasyur yang akan mengejar-ngejarmu setelah ini? Yuhao tertawa dan berkata, apakah kamu pikir mereka akan melepaskan kita meskipun kita tidak menggunakannya? Kekaisaran Ryu harusnya memiliki beberapa rencana dalam turnamen ini. Ada satu hal yang aku yakini, mereka tidak akan mengekspos rencana mereka. Sebelum turnamen berakhir, mereka akan menahan sampai saat itu. BB mengangguk dan berkata, baiklah, ini akan menjadi urutan bersaing di babak penyisihan individu. Yuhao yang pertama, aku kedua, Dong'er ketiga. Jika kita bertarung sampai orang keempat, Sanshi akan bersaing. Susanshi tampak sangat tertekan ketika dia berkata, mengapa aku berada di belakangmu? BB berkata, kamu tidak berspesialisasi dalam menyerang. Selain itu, kamu adalah inti dari strategi kita di babak tim nanti. Ketika waktu itu tiba, kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas banyak strategi. Bagaimana kita bisa mengoperasikannya jika kamu tidak menghemat kekuatan tempurmu? Apa yang akan kamu lakukan akan sangat berbahaya. Susanshi mengangguk, itu benar. Aku selalu sangat penting. Semua orang berbalik dan bertindak seolah-olah mereka tidak mengenalnya. Setelah itu, mereka membahas beberapa detail turnamen. 1 jam sebelum pertandingan, mereka bubar ke kamar masing-masing dan beristirahat selama beberapa jam. Alasannya sederhana. Pertandingan pertama sore ini adalah antara Akademi Nasional Starlo dan Sekte Roh Suci. Tidak perlu menonton pertandingan ini karena kesenjangan antara kemampuan kedua belah pihak terlalu besar. Akademi Nasional Starlo bahkan tidak memiliki peluang bertarung. Pertandingan kedua sore ini dijadwalkan akan dimulai 2 jam setelah pertandingan pertama. Bahkan jika pertandingan pertama berakhir lebih awal, beberapa waktu persiapan masih diperlukan. Sebenarnya sangat penting untuk menyaksikan Sekte Roh Suci berkompetisi, namun
Lebih penting bagi Sekte Tang untuk memenangkan babak ini. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Sekte Iblis Salju, mereka tidak perlu repot-repot dengan sisa turnamen lagi. Mereka harus menjaga diri dalam kondisi puncak dan terbaik mereka sekarang. Nana, Nan QQ, Qingxian dan Chi Chuochen semuanya pergi menonton turnamen pertama. Segera Nana kembali dengan berita bahwa Akademi Nasional Starlo hanya memberikan sedikit perlawanan untuk pertempuran sebelum mereka mengumumkan kekalahan mereka. Kesenjangan dalam kemampuan mereka terlalu besar. Putri Jujiu tidak ingin bakat muda yang luar biasa dari Kekaisaran Starlo binasa hanya di turnamen ini. Karena tidak mungkin mereka bisa menang, lebih baik kalah tanpa menderita korban. Sekte Tang tiba 10 menit sebelum pertandingan mereka. Semua orang merasa ini sangat aneh. Ini seharusnya tidak terjadi. Setelah Yu Hao memasuki area peristirahatan, Putri Jiu Jiu mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Kami sudah kalah. Mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Putri Jiu Jiu tersenyum pada Yu Hao dan Bebe saat dia menyapa mereka. Yu Hao bertanya, "Yang mulia, Anda tampaknya bersemangat." Putri Jiu Jiu mendengus dan menjawab, "Jadi bagaimana jika aku bersemangat? Bisakah itu menentukan hasil turnamen? Lebih baik jika turnamen berakhir lebih awal untuk kami. Kami akan kembali besok pagi, jangan lupa perjanjian kita." Putri Jiu Jiu terdengar sedikit genit di sini. Wang Dong'er mengangkat alisnya ketika dia melihat ini. Yu Hao tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan melupakannya, Putri. Ini adalah kehormatanku untuk melayani yang mulia." Putri Jiu Jiu menekuk pinggangnya dan bibirnya mencapai telinga Yu Hao sebelum membisikkan sesuatu. Setelah itu, dia berdiri tegak dan berkata, "Baiklah, aku berharap kamu sukses di turnamen ini, Yu Hao. Kami akan menonton pertandingan ini sebelum pergi." Yu Hao tidak mengeluarkan suara, namun dia tampak sangat terkejut. Suara Putri Jiu Jiu sangat lembut. Hanya dia yang tahu apa yang dikatakannya. Wang Dong'er mencubit Yu Hao saat mereka berada di arena istirahat. Aku tidak tahu kamu sebenarnya sangat populer di kalangan wanita. Bahkan sang putri tertarik padamu." Yu Hao memandang wajahnya yang menceringai dan tahu bahwa dia tidak percaya bahwa Putri Jiu Jiu ada hubungan dengan dia. Dia tidak bisa menahan tawa lagi. "Ya," membuat yang mulia terpesona. "Itu menunjukkan betapa tampan dan ramah tamahnya suamimu ini." Kulit yang sangat tebal. Wang Dong'er membuat wajah badut padanya. "Apa yang dia katakan padamu, Yu Hao? Itu seperti sangat misterius." Yu Hao dengan lembut mengatakan sesuatu. Semua orang dari Sekte Tang menjadi sangat terkejut. Setelah dia mengatakannya, Wang Dong'er bahkan berkata, "Bagaimana hasilnya seperti ini? Kita benar-benar... Mari kita selangkah demi langkah. Kita harus bersiap memasuki ruang tunggu." Yu Hao tampak sangat tenang sekarang. Bebe menepuk pundaknya dan berkata, "Junior kecil, kamu harus ingat untuk tidak memaksakan apapun." "Aku akan mengingatnya, kakak. Jangan khawatir." Yu Hao mengangguk. Pada tahap ini tidak ada yang menyembunyikan kemampuan lagi. 7 Monster Drake akhirnya mengungkapkan kekuatannya. Di sisi lain, semua orang dari Sekte Iblis Salju sudah berjalan ke ruang tunggu juga. Sama seperti yang diharapkan oleh Yu Hao, sebagian besar anggota tim utama dari Sekte Iblis Salju dalam beberapa putaran tim sebelumnya, termasuk Musue, tidak bergerak sama sekali. Sebagian besar orang yang berdiri adalah tim cadangan yang belum pernah bersaing sebelumnya. Satu-satunya wajah yang akrab bagi Yu Hao adalah orang di belakang tim Sekte Iblis Salju. Itu adalah Putri Wena. Ya, Musue tidak akan bersaing, tapi Wena akan melakukannya. Ini menandakan banyak hal. Sebelum ini, Putri Jiu Jiu telah membisikkan ini kepada Yu Hao. Hati-hati dengan Wena. Dia tidak sederhana. Meskipun itu hanya 8 kata sederhana, penampilan Wena tampaknya mendukung kata-kata Putri Jiu Jiu. Yu Hao menjadi lebih berhati-hati sekarang. 3 dari 4 tim semifinal telah diputuskan. Tim Shrek, tim Naga Langit, dan tim Sekte Roh Suci.
tim terakhir akan diputuskan. Setelah pertandingan ini, Wena sepertinya merasakan Yu Hao mengawasinya. Ketika kedua belah pihak memasuki ruang tunggu, dia berbalik untuk menatapnya dan tersenyum manis pada Yu Hao. Yu Hao mengangguk padanya. Ini adalah bentuk salam. Tidak peduli hasilnya atau apakah Sekte Iblis Salju adalah kedok dari Sekte Tubuh, dia tahu bahwa mereka bukan musuh. Jika Sekte Tubuh menyelinap ke Kekaisaran Tianhun, itu bermanfaat bagi mereka dalam perlawanan terhadap Kekaisaran Ryu. Musuh-musuh Kekaisaran Ryu adalah teman. Selain itu, Kekaisaran Tianhun adalah klien terbesar dari Sekte Tang. Zheng Zhan mengerutkan alisnya ketika melihat Sekte Tang. Terlepas dari Wang Qier, Sekte Tang telah memberinya sakit kepala terbesar. Di semua babak yang dia wasiti, anggota Sekte Tang tidak mengikuti aturan dan sangat sulit untuk berurusan dengannya. Perhatiannya pertama kali menangkap Wang Dong'er dan dia segera menjadi lebih fokus. Perempat final ke semifinal. Ini adalah pertandingan perempat final terakhir Sekte Iblis Salju melawan Sekte Tang. Kedua belah pihak silahkan kirim anggota pertama ke putaran eliminasi individu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.